pembicaraan, percakapan pra observasi kelas. Hari ini Ibu melakukan bimbingan ya di kelas apa? Saya melakukan bimbingan klasika di kelas 12 MIPA 1, Pak. 12 MIPA 1 ya. Kemudian jamnya berapa jam? 1 kali 45 menit, Pak. Selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke. Jadi di pertemuan hari ini, Pak, itu tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah siswa mampu menyadari potensi diri mereka. Kemudian selanjutnya adalah siswa mampu mengembangkan potensi diri yang ada pada diri mereka. Seterusnya mereka juga diharapkan siswa dapat menghubungkannya dengan karir masa depan. Jadi tujuannya karir ya? Ya, Pak, lebih ke layanan dengan karir. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai kali ini apa? Pengembangan diri, Pak. Iya, pribadi mereka. Jadi orientasinya untuk karir. Karir, ya, dari pengembangan pribadi, kemudian mereka bisa mengarahkan diri mereka itu sesuai dengan karir, istilahnya sesuai dengan minatnya. Cita-cita mereka nanti Iya, ya. Pak. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran kali ini? Strategi saya diskusi kelompok, Pak. Jadi nanti anak dibagi kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Kemudian anak diberikan tugas seperti menggali potensi diri, bagaimana mengembangkan, kemudian bagaimana cara menghubungkannya dengan karir. Nah, nanti anak berdiskusi, kemudian hasil diskusinya disampaikan di depan kelas, Pak. Jadi, apakah di sini ada pembelajaran diferensiasi? Ada, Pak. Dan juga ada nanti PPL juga ada problem presiden juga ada di sini. Ya, cukup Bu ya. Jadi kita langsung saja ke kelas dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Hasil. Ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa ya, kita akan melakukan afirmasi positif dulu. Masih ingat afirmasi positif seperti apa? Masih? Masih ingat? Yang waktu itu kita kelas 10 melakukan afirmasi positif dengan memberikan sugesti positif. Oke, kita mulai ya. Langsung Ibu yang pimpin, silakan ambil posisi senyaman mungkin. Ya. Kalian boleh mengucapkan kata, boleh menundukkan kepala, terserah. Pokoknya senyaman kalian. Kita mulai ya. Silakan tarik nafas. Tahan, hembuskan. Ya, dihembuskan ke teman ya. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Nah, kita mulai. Ikuti kata-kata Ibu cukup di dalam hati saja. Terima kasih wahai tubuhku, sebab engkau sudah menjadi kuat, sehat, selalu menemani hari-hariku. Terima kasih wahai tubuhku, sudah bekerja sama dengan baik, sudah melakukan hal-hal baik, tetaplah menjadi baik dan berusaha menjadi yang lebih baik. Terima kasih tubuhku karena sudah mau menemaniku melewati hari-hari yang berat ini. Terima kasih ucapan kepada engkau wahai tubuhku. Oke, sudah selesai. Ya, jadi biasakan memberikan ucapan terima kasih kepada diri kalian. Agar apa? Agar sugesti positif terus mengalir di otak sehingga kita pun melakukan sesuatu selalu memikirkan hal-hal yang positif. Oke, pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada semua? Mantap berarti ya kelasnya ya. Oke. Nah, di sini sudah ada sebuah judul.
ya, diperhatikan dengan baik. Oke. Nah, dari video tadi yang terpikirkan oleh kalian apa? Ada sebuah apa di situ? Bakat. Apa lagi? Nyali. Seseorang yang sudah profesional, betul ya? Ada lagi? Ada lagi? Kita sebut saja mereka ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, proses untuk sampai kepada ahli di bidangnya ini perlu waktu lama menurut kalian atau hanya sebentar saja? Kenapa perlu waktu lama? Harus latihan, mengembangkan diri. Harus berani. Tentunya yang pertama adalah harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau punya keahlian tapi tidak berani mencoba keluar dari zona nyaman, maka tidak akan berhasil. Nah, hari ini Ibu tadi sudah membagi kelompoknya masing-masing berdasarkan minat belajar ya. Ini tadi berminat di bidang olahraga, yang di tengah berminat di bidang seni
apa yang masih perlu untuk dikembangkan. Selanjutnya, potensi diri merupakan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki seseorang, tapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, jadi yang pertama kalian harus mengetahui cara menggali potensi diri. Selanjutnya, setelah diketahui cara menggali, apa yang harus kita lakukan? Iya, benar. Harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan lagi ya? Cara mengembangkan potensi diri kita. Nah, yang selanjutnya adalah silahkan kalian hubungkan antara potensi diri ini dengan karir masa depan sesuai dengan minat belajar kalian. Potensi diri dihubungkan dengan karir masa depan. Nah, Ibu berikan waktu untuk kalian berdiskusi, jadi silahkan bentuk kelompok diskusi sesuai dengan instruksi Ibu sebelum aku masuk. Yang ini berenang, yang ini dibagi dua. Boleh mungkin didiskusikan bagaimana cara menggali potensi diri ini. Ya, boleh menggunakan bantuan smartphone-nya. Ini kelompok dengan minat belajar olahraga. Ini kelompok dengan minat belajar seni. Bagi jadi dua agar terlalu banyak. Oke, ya, siap-siap untuk kelompok di bidang minat belajar olahraga untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Ya, selanjutnya semua juga. Oke, sambil melanjutkan pekerjaannya untuk kelompok yang lain, kita perhatikan juga kelompok yang lagi di depan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menjabarkan hasil diskusi kami dalam bidang minat bakat keolahragaan. Baiklah, yang pertama yaitu adalah bagaimana cara menggali potensi diri di bidang olahraga. Yang pertama yaitu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah dengan bakat yang sesuai kalian minati. Yang kedua, cari tantangan baru atau keluar dari zona nyaman seperti kayak percuma minat kalau nggak keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, berkomitmen. Yang keempat, bereksplorasi pada minat yang kalian minati. Oke.
kedua, mulai mengikuti kompetensi di bidang olahraga. Ini contohnya kayak Sheila, dia minat kompetisi. Dia minat bagian olahraga, dia sering dicatat main voli, betul kadang ini kan. Yang ketiga, menyalurkan minat bakat. Jadi nggak cuma kita aja yang punya minat bakat, so kita bisa ngajarkan cara menyalurkan gitu. Selanjutnya, yang ketiga, membuat potensi diri dan karir masa depan. Yang ketiga kan membuat potensi diri dalam bidang olahraga dengan karir masa depan. Itu misalnya seperti kayak misalnya kan kita udah ahli dalam bidang olahraga badminton atau renang, kita bisa buka les. Nah, bisa buka les, bisa menyediakan tempat olahraganya untuk masyarakat biar kita tuh kan menghasilkan uang gitu. Baru itu bisa juga kayak masuk ke fakultas olahraga gitu, belajar olahraga biar bisa menjadi guru olahraga di sekolah-sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan.
coba. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk yang Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa yang dulu mau yang ini yang lain dulu kan? Ya, ini duluan. Ya. Ya, saya boleh. Jadi dia mau datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan presentasi kami dari kelompok yang punya minat yang minatnya banyak. Ya. Minatnya banyak, yang enggak punya minat itu. Jadi yang mulai presentasi kami yang akan dibaca oleh Rizkigo. Cara mengenali potensi diri. Yang pertama mencari tahu impian, menemukan dan mencatat impian supaya kita bisa jadi dasar patokan. Yang kedua mengenali sukaan, misalnya kita suka sama ini, ya, itu kita perdalam nanti. Yang ketiga mencoba hal-hal baru, berani mencoba, misalnya kau pengen ini coba dites bisa, berarti kau di situ mungkin ada jalannya. Maksudnya orang Medan. Bertanya kepada diri sendiri, coba tanya dirimu apa aja, aku suka nggak di sini ya. Bertanya kepada orang terdekat, coba tanya nama bapakmu, kamu kayaknya cocok nggak aku di sini ya, gini ya, supaya cocok, coba jalani. Nah nanti kalau udah disarankan coba uji dirimu bisa nggak ikut tes itu, kalau nggak bisa berarti bukan itu. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh Samuel. Dua, bagaimana cara mengembangkan potensi diri? Caranya mengetahui potensi diri, menentukan tujuan, niat dan motivasi diri sendiri. Mulailah dari hal kecil dan mudah. Konsisten, temukan gaya belajarmu. Menghargai pencapaian. Oke, yang ketiga lagi. Hubungan potensi diri dan karir masa depan. Yang ketiga yaitu hubungan potensi diri dan karir masa depan. Biasanya saat kamu bekerja sesuai dengan potensi diri, kamu akan cenderung menjadi lebih produktif dan lebih merasa puas dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Hal ini tentu akan membantu kamu untuk lebih bermotivasi untuk melakukan pekerjaan atau yang sesuai dengan bakat dan minat yang kamu miliki. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak ada. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi kata Alif tadi, kalau kita sudah sesuai bekerja dan dengan bakat kita, maka kita akan merasa nyaman, kita akan merasa enjoy. Hubungan antara potensi diri dan karir masa depan. Boleh ditutup dan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Kita sendiri apa ya?
pemahaman terhadap potensi diri yang dimiliki. Penggalian potensi diri ini akan mengarahkan siswa untuk dapat mengembangkan dirinya dan menjadi percaya diri dengan keputusan masa depan. Jadi sebelum kamu menentukan mau jadi apa nanti, kamu harus tahu dulu keadaan diri kamu. Harus memahami kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita kan di bimbingan konsep sudah sering ya kita bahas tentang konsep diri. Kamu harus mendalami. Kalau kata kelompok terakhir tadi menjelajahi diri. Ya, bagaimana cara kita menjelajahi diri? Salah satunya kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Jangan misalnya cuma menilai kekurangan orang lain, tapi tanpa kita lupa menilai kekurangan diri kita sendiri. Oke, kalimat yang terakhir dari Ibu. Setiap cita-cita yang telah terukir menuntut perjuangan agar ia dapat menjadi nyata. Masih mau hanya sekedar mimpi? Masih mau? Ya. Oke, kalian bisa melakukannya, kalian bisa meraihnya. Makanya kalau misalnya tidur kemudian bermimpi, mimpilah setinggi-tinggi mungkin, tapi jangan lupa untuk bangun dan merealisasikan mimpi tersebut. Ya? Oke, Ibu mau satu orang atau dua orang yang merefleksikan kegiatan kita hari ini, manfaat apa yang sudah kamu dapatkan di pembelajaran hari ini? Boleh? Orang atau dua orang? Ya, boleh? Ada Tiara mungkin? Manfaatnya, Bu. Ya. Manfaatnya kita jadi lebih mikir masa depan. Jadi kayak mulai dari sekarang itu kalau misalnya yang dulu sampai sekarang belum benar, jadi bisa dikembangin buat masa depan. Ya, harus dari tahu dikembangkan ya. Oke, ada tambahan mungkin dari siapa? Dari Puput ada? Saya Bu. Dari Gabriel. Oke, silakan. Jadi yang saya pelajari ya Bu, dari yang barusan ini, saya lebih tahu gimana cara mengembangkan potensi diri saya, lebih tahu apa sih potensi yang ada yang terpendam di diri saya. Itu sih yang dapat saya pelajari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tujuannya adalah supaya ini anak-anak ibu ini bisa menggali apa yang ada di dalam dirinya, kemudian jangan cuma menggali. Kalau sudah tahu harus dikembangkan, harus dilatih. Yang perlu itu adalah latihan yang konsisten. Kalau sudah bisa latihan yang konsisten, maka kan masa depan akan gampang untuk diraih. Oke, sekian dari Ibu. Ada pertanyaan? Ya, ada. Sampai jumpa minggu depan ya, tentunya dengan topik yang lebih menarik. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan observasi tadi, di sini saya melihat sudah juga baru sampaikan bahwa Ibu sudah itu menunjukkan empati. Saya rasa itu sudah berjalan dan dilakukan dan efektif. Kemudian yang kedua, Ibu juga menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan dan kondisi dan karakteristik sendiri. Itu juga sudah ada efektif. Yang ketiga, mengakui dan menghargai usaha yang dilakukan pasar digital. Tadi kan ada kelompok-kelompok yang perlu kita melakukan apresiasi dan menghargai usaha mereka. Selanjutnya di sini refleksi ya. Sebelum saya sampaikan dengan saya, mungkin Ibu ada refleksi dalam sampaikan ini. Ada Pak. Jadi kalau refleksi dari saya, mungkin Pak pas pelaksanaan itu saya jujur Pak agak sedikit merasa grogi lah Pak gitu, karena ada disaksikan langsung oleh Bapak untuk mengobservasi kegiatan. Kemudian mungkin tadi itu adalah jam istirahat anak kan kepakai Pak, sehingga fokus anak itu agak terpecah begitu Pak, kurang maksimal dalam kerja kelompoknya. Tapi sejauh ini saya merasa sudah lega lah Pak, sudah lega, sudah melakukan observasi langsung. Semoga saya berharap nanti ke depannya kegiatan-kegiatan layanan BK saya yang bisa beraplikasi bukan hanya yang klasikal saja, untuk
untuk menjadi ini juga evaluasi bagi saya Pak, mana yang bisa saya perbaiki ya saya perbaiki begitu Pak. Iya, iya. Jadi secara umum dapat saya sampaikan bahwa pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana belajar. Kemudian pengelola kelas juga partisipasi, ya, jadi murid berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian apa yang menjadi hambatan yang ibu rasakan dalam pembelajaran kelas ini? Yang menjadi hambatan saya tadi itu Pak, sebenarnya ini tidak menyalahi apa ya Pak, maksudnya tidak menyalahkan kondisi, karena tadi sebenarnya sebelum bawa masuk itu udah siap Pak, ibunya sudah siap mati lampu sebentar gitu Pak, jadi harus mengulang lagi. Selanjutnya hambatan yang selanjutnya tadi mungkin saya lupa membawa sound system, jadi maksudnya itu pengeras suara sehingga pas pemutaran video anak-anak kurang bersemangat gitu Pak. Kemudian juga saya merasa tadi video yang saya tampilkan itu kurang apalah Pak, kurang kena gitu, hanya kayak mana orang-orang ahli di bidangnya, bukan usaha untuk meraih apa yang mereka inginkan. Videonya menurut saya tadi agak menjadi hambatan dalam pembelajaran, agak dikatakan nyambung Pak, cuman mungkin belum lebih ada video yang lebih tepat lagi gitu Pak. Iya, iya. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa kendala itu semua kendala teknis saja sebetulnya, dari mati lampu, video yang ditampilkan kurang, suaranya kurang juga gitu, anak-anak hingga fokus anak-anak tuh jadi inilah Pak, jadi kurang gitu untuk menyaksikan videonya gitu. Iya, iya. Kemudian kalau saya nilai ya, kalau mengenai waktu itu memang dia bisa memecah konsentrasi anak. Jadi kan anak sebaik-baiknya kita menyajikan pembelajaran, memang kalau sudah waktunya istirahat memang mereka pasti konsentrasi pecah. Tapi kalau melihat teman-temannya atau kelas lainnya sudah bubar gitu kan, itu tantangan bagi kita. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan layanan atau pembelajaran itu bisa seperti itu seterusnya, harusnya lebih baik. Tapi kalau tidak diawasi kan bisa lebih tanpa beban gitu kan. Kalau selanjutnya rencana tindak lanjut Bu, apa yang direncanakan pembelajaran atau pelayanan di kalian Bu? Ya, jadi kalau untuk tindak lanjutnya Pak, saya akan istilahnya itu untuk kelas 12 lebih kepada karir Pak. Jadi memang akan melihat anak-anak, apalagi nanti kita akan bertemu dengan SNBP Pak. Jadi sangat nyambung gitu Pak, karir ini dengan SNBP untuk mereka menentukan jurusan yang akan diambil di jenjang perguruan tinggi nanti. Jadi tindak lanjut saya untuk kelas 12 ini lebih kepada anak-anak yang minat karirnya belum menemukan lah Pak, belum menemukan titiknya di mana, lebih kepada kesana. Mungkin nanti saya melakukan bimbingan kelompok lagi untuk karir ini Pak. Selanjutnya lagi memperhatikan anak-anak yang memang kurang aktif di dalam kelompoknya tadi, itu istilahnya itu walaupun saya tidak mencatat tapi udah ingat lah anak-anaknya Pak, itu akan ya saya tepani secara pribadi menanyakan kendala mereka kenapa tidak aktif di kelompok gitu. Iya, iya. Jadi bisa saya simpulkan itu bisa melakukan tindak lanjut untuk bimbingan karir ini melalui bimbingan kelompok ya. Iya, Pak. Bisa juga bimbingan individu ya bisa ya. Ya. Oke. Merasa itu suatu tindakan yang sangat baik dan mudah-mudahan kita bisa melihat hasilnya nanti. Ini bukan memberikan ibu beban ya, tapi memang kalau tanggung jawab itu kita semua, terutama saya sebagai kepala sekolah di sini. Nanti dilihat dari hasilnya itu pertama meningkatkan minat anak kita itu melanjutkan apakah karir ataukah nanti karir, kan perguruan tinggi itu kan jembatan untuk karir mereka. Ya. Jadi kita mengharapkan nanti ada peningkatan, pertama itu minat anak-anak kita di sini untuk melanjutkan, dan juga nanti kita melihat dari hasil dari SNBP dan IPDK-nya itu mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bu atas mudah-mudahan sukses. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak sudah mengobservasi saya. Kemudian saya juga mohon maaf Pak apabila dalam kegiatan tadi itu ada kekurangan. Iya. Terima kasih ya Pak. Itu